warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmadi, asal dari mahasiswa UPI Serang. Saya di sini tempat kerjanya di SD Negeri 3 Tanah Kidul. Saya akan melakukan wawancara terkait masalah yang sudah diidentifikasi mengenai kesulitan belajar ya, yang akan diwawancari yaitu Bapak Kepala Sekolah dari SD saya. Enggak, perkenalan dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Saryadi selaku PLT Kepala UPTD SDN Tanajar Kidul 3. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, yaitu tentang cara mengatasi kesulitan belajar materi soal cerita dalam matematik. Iya, mangga Pak. Menurut saya itu mungkin soal cerita itu dianggap terlalu kompleks atau sehingga anak itu sulit untuk menjabarkan, jadi tidak praktis, tidak seperti soal perkalian biasa langsung anak langsung berpikir. Jadi anak itu berpikirnya mungkin lebih lama, bukan pemahaman dulu, lama gitu ya, pengamatan soal, terus caranya bagaimana, jadi tidak praktis. Kemudian barangkali yang kedua, anak itu tidak terbiasa. Mereka itu inginnya yang cepat. Kalau itu kan lama, harus mendengarkan, harus baca tidak langsung seperti soal perkalian atau yang lainnya. Terus barangkali anak juga bingung gitu, karena tidak ada medianya kan susah. Kalau pengamatan itu tidak seperti penjumlahan kan langsung, misalnya ini diambil ini. Kalau itu kan kadang-kadang menggabungkan beberapa operasi, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian, jadi tidak satu materi. Jadi kadang-kadang anak itu tidak fokus, bingung maksudnya ini soal ini apa. Nah, di sisi guru Pak ada juga. Yang barangkali gurunya juga malas membacakannya. Mungkin sekarang kan inginnya yang praktis, yang cepat. Kalau soal cerita kan biasanya panjang, terus menjelaskan ke anaknya juga kadang-kadang ya kurang sabar, inginnya cepet-cepet. Apalagi soal ceritanya yang terlalu, itu kan ada yang terlalu panjang, maksudnya apa gitu, inginnya kan yang praktis. Strategi atau model pembelajarannya juga Pak mungkin berpengaruh ya Pak. Iya ya, itu mungkin barangkali jawaban dari saya. Nah, kalau untuk saran-saran terkait masalah kesulitan belajar dalam soal cerita, menurut Bapak apa yang harus diperbaiki gitu ya supaya anak tersebut itu bisa memahami nih, supaya ada peningkatan dari kegiatan belajar di sekolah gitu Pak. Tapi dari solusinya gitu Pak. Ya, kalau sarannya kan berarti ada dua ya, untuk siswa dan untuk guru. Ya untuk siswa ya harus dibiasakan, karena kalau sering latihan ya nanti terbiasa. Kemudian ya itu dulu faktor dasarnya itu ya, yang menjadi basicnya itu kan anak harus paham dulu. Yang matematika misalnya penjumlahannya harus bisa dulu, perkaliannya ya harus bisa dulu. Jangan sampai jika soal cerita basicnya belum paham, bingung juga nanti. Ya untuk gurunya ya itu juga harus sama, harus sabar, harus sering dilatih kepada anak soal cerita. Kemudian dengan cara diberi dengan menggunakan metode yang sesuai gitu ya Pak. Sesuai alat peraga kalau bisa. Misalnya kalau bisa dari yang mudah dulu, jangan langsung yang susah. Diberi misalnya soal cerita yang mudah, misalnya ibu pergi ke membeli ini, kurang ini, yang mudah dulu. Setelah yang mudah nanti ya dikasih soal yang susah, untuk memasukkan ke daya nalar anak tuh. Jadi dari yang mudah ke susah, nanti ke susah.
tingkat kesulitannya itu diatur. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan juga jawabannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmadi, mahasiswa UPI Serang. Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap guru yang ada di sekolahan kami. Mohon perkenalannya Ibu dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaiti. Saya mengajar di kelas tinggi, kebetulan kelas 5 di SD Negeri 3 Penajam Kidul. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait masalah yang sudah diidentifikasi, yaitu masalah terhadap peserta didik mengenai kesulitan belajar pemahaman materi isi bacaan gitu ya Bu ya. Menurut Ibu selaku pengalaman sebagai guru, apa saja yang menjadi faktor penyebab siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami bacaan? Mangga mohon Ibu jawabannya. Baik, saya selama mengajar di kelas 5 dalam memahami menyikapi pemahaman siswa yang berbeda-beda itu dalam memahami suatu teks bacaan itu, mungkin indikasinya disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal ya. Ya, betul. Di sini salah satunya internal dulu, karena setiap individu siswa itu mempunyai kemampuan kognitif yang berbeda-beda, yang mana siswa itu ada yang masih dalam tahap sudah bisa membaca, ada yang sudah mahir membaca. Perbedaan itulah yang menyebabkan antara siswa itu memiliki kemampuan dalam memahami teks itu yang berbeda-beda. Nah, faktor yang eksternal bisa juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Hal ini sangat mencolok sekali di sekolah kami itu, kebetulan sarana perpustakaan itu tidak ada. Ya, Bu. Ya, karena hal itulah yang sebenarnya kalau ada sarana perpustakaan mungkin itu akan menjadi salah satu daya tarik siswa untuk mengemari membaca, terutama ketika saat istirahat. Ya, harusnya siswa itu bisa bersama-sama, bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya dari berbagai kelas di perpustakaan, tapi karena tidak adanya perpustakaan, itulah yang menyebabkan tingkat minat baca seseorang, masuk siswa itu rendah. Nah, yang keduanya itu faktor eksternal, itu mungkin dari pengawasan dari orang tua. Mungkin karena notabene dari lingkungan sekolah kami itu masyarakatnya masih sangat cukup rendah gitu SDM-nya itu, karena kebanyakan mayoritas petani, bahkan ada yang sampai membebankan semua belajar itu hanya ada di sekolah saja tanpa ada pengawasan lebih di tingkat orang tuanya sendiri. Jadi orang tua itu sangat mendukung harusnya dalam mengawasi putra putrinya apakah sudah bisa membaca atau belum, apalagi dalam membaca intensif ya, sampai ke bagian dari materi bacaan apa yang sedang disajikan. Baik Bu, mengenai guru bagaimana? Apakah ada keterkaitan? Ya, terutama guru juga. Hal ini saya kayaknya untuk pusat dari segala sesuatu memang ada pada guru juga. Kalau guru itu hanya memberikan ini, coba membaca halaman sekian tanpa ada metode ataupun permainan yang lebih, mungkin siswa itu akan monoton dan siswa itu akan cepat bosan. Dan tidak dikemasnya itu harus guru itu punya metode tertentu yang intinya itu apa nih yang harus inovatif gitu ya, ya Bu, dan kreatif ya. Mana nih yang saya baca nih apa nih, jadi ada daya tarik tersendiri. Jadi bagaimana guru itu mengemas suatu metode sehingga siswa itu senang dengan bacaan yang akan dia baca. Terima kasih Bu. Ini kalau untuk masalah saran atau solusi terhadap permasalahan yang tadi gitu ya, apakah ada gitu Bu untuk ke depan supaya siswa itu
lebih paham lagi mengenai bacaan gitu, apakah ada? Ya saran saya dari saya pribadi mungkin bagi guru saya sendiri, saya terutama sebagai guru itu, bagaimana guru itu harus menciptakan metode-metode yang lebih aktual ya, maksudnya dengan apakah itu isi dari baca itu harus update, jadi jangan bacaan dulu, jadi harus dengan isu-isu yang sekarang yang lagi marak itu. Nah yang kedua, dari segi sekolah juga, bagaimana siswa itu harus bisa menciptakan sarana perpustakaan, tidak hanya pojok-pojok baca yang ada di setiap kelas saja, tapi harus ada pengadakan perpustakaan. Dan yang ketiga mungkin dari sisi wali kelas, wali murid maksudnya, juga harus mendukung gitu ya, harus ada perhatian khusus terhadap kemampuan anaknya, sejauh mana anak saya itu sudah bisa membaca dan memfasilitasi entah itu dari buku dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmadi, saya mahasiswa UPI Serang. Tempat ngajar saya di SD Negeri 3 Tanah Kidul. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kelas 1 yang ada di SD saya. Mangga perkenalan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amalia. Saya mengajar di kelas 1. Ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Di sini langsung saja ya Bu, saya akan menanyakan terkait masalah yang saya sudah identifikasi, yaitu masalah tentang kesulitan memahami siswa dalam pengamalan Pancasila, terutama pada pelajaran PKN. Menurut Ibu, apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab masalah siswa itu kurang memahami materi pengamalan Pancasila di kelas Ibu? Mangga. Ya, kebanyakan siswa belum memahami arti toleransi dari Pancasila tersebut ya. Siswa juga belum kurang mengerti gitu apa arti toleransi dari Pancasila tersebut. Membuat strategi atau metode belajar yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmadi, mahasiswa UPI Serang. Saya asalnya dari SD Negeri Tanah Kidul 3 gitu ya. Akan melakukan wawancara terhadap guru kelas 3 ya. Enggak, perkenalan Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zalia. Saya mengajar di kelas rendah ya, di kelas 3. Ya, baik, terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya akan langsung menanyakan tentang terkait penyebab masalah ya yang sudah diidentifikasi, yaitu masalah tentang Belajar siswa tentang peserta didik yang mempunyai motivasi belajar rendah dalam pembelajaran matematika ya. Menurut Ibu, bagaimana sih apa yang menyebabkan faktor-faktor motivasi belajar rendah itu rendah gitu ya pada pelajaran matematika? Mangga Ibu selaku guru kelas 3 berbagi pengalamannya. Ya, terima kasih. Pengalaman saya ya, khususnya untuk kelas rendah, saya akan mengajar di kelas 3. Bukan sedikit lagi ya, sebagian banyak siswa, hampir seluruhnya mengalami kesulitan dalam belajar matematika ini. Bukan karena kesulitan atau menghitung, tapi mungkin karena metode-metode guru yang monoton, kemudian tingkat keinginan siswa terhadap pelajaran matematika itu kurang. Khususnya mungkin di sini ini ya, kalau gurunya itu diiniin dengan sarana prasarana seperti misalkan contoh pelajaran pecahan, misalkan
kesusahan, kita sebagai gurunya mungkin dengan alat bantu ya, menggambar, alat peraga ya, Bu. alat peraga. Misalkan kita buat di rumah, kemudian diperagakan besoknya, mungkin anak-anak akan lebih tertarik. Lebih tertarik gitu ya. Jangan monoton dengan pembelajaran hanya di papan tulis saja. Jadi anak itu bosen, Iya. sudah sulit dipahami juga. Kemudian suasana pembelajaran. Jadi kalau bisa suasana pembelajaran itu dengan permainan. Jadi jangan ini kerjakan, ini perhatikan lalu kerjakan. Kalau itu kan agak susah murid-muridku, apalagi soalnya susah. Jadi menurut saya khususnya untuk kelas rendah, untuk meningkatkan motivasi itu dengan alat peraga, biar ketertarikan murid itu bertambah. Jadi senang dengan pelajaran matematika, saya suka dengan matematika gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dapat pencerahan gitu ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kami tadi ya.